Islam membebankan pendidikan anak pada orang tua. Karena itu di awal-awal Islam, maka siapa yang mendidik anak-anak mereka adalah orang tuanya, bapaknya, ibunya. Bapak ibunya belajar Islam kepada Rasulullah SAW, taklim di masjidnya Rasulullah SAW, belajar dari para sahabat-sahabat yang alim. Mereka ke rumah mengajari istrinya, bapaknya mengajari anaknya, istrinya mengajari anaknya, membiasakan dengan pendidikan Islam. Dalam adabnya, di dalam pengetahuan sesuai umurnya mereka sendiri. Ibu-ibu sekalian, ini ada pernyataan Imam Malik. La yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluhu. Tidaklah umat ini akan menjadi baik kecuali dia diperbaiki sebagaimana umat dahulu diperbaiki. Artinya apa? Dulu umat menjadi jaya dengan cara seperti itu, maka kita ingin menjadi jaya seperti itu pula kita harus meniti jalan mereka. Ya, konten pendidikannya bisa jadi ada berbeda tambahan-tambahan, tetapi sistem tidak boleh berubah. Ya. Nah, pertama kita pilih nama dari Ibnu Abbas ini bukan madrasah. Bukan kita mengecilkan nama madrasah. Itu hanya masalah nama saja. Tetapi karena semangat kembali kepada pendidikan salaf, kita pilih nama seperti yang dipakai oleh nama para salafus saleh, yaitu namanya apa? Kutab. Pakai nama Kutab. Kutab ini bukan cuman kita pilih nama Kutab bukan sekedar cuman mau tampil beda, bukan sekedar lagi ngetren nama Kutab di mana-mana, bukan. Ya. Kita pilih nama Kutab ini menunjukkan semangat kita untuk kembali kepada pendidikan salafun saleh. Nanti kita akan lihat bagaimana apa yang dimaksud dengan Kutab itu. Apa konsep Kutab itu perbedaannya dengan konsep pendidikan sekuler tingkat dasar. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, saya sering menyapa ibu-ibu sekalian dulu. Kenapa? Karena nanti yang paling banyak berinteraksi dengan kita ibu-ibu nanti. Ya, dalam pendidikan ini walaupun bapak-bapaknya berperan, tapi ibu-ibunya akan lebih banyak berperan di rumah nanti. Ya. Jadi begini, bapak dan ibu. Para sahabat dulu, kita tahu ketika Rasulullah SAW berdakwah, maka yang masuk Islam pertama adalah kalangan mereka orang-orang dewasa. Walaupun ada kalangan anak-anak tapi tidak banyak, tapi yang banyak adalah kalangan dewasa. Mulai dakwah itu di Makkah, kemudian sampai kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah, maka tegaklah sistem Islam dalam semua sisi, termasuk adalah dalam sistem pendidikan. Konsep Islam, ya, ini pertama ini yang perlu kita garis bawahi. Konsep Islam di dalam pendidikan anak, tanggung jawab utama pada siapa? Pada orang tua. Ini yang membedakan. Di sini ini satu hal poin penting. Islam membebankan pendidikan anak pada orang tua. Karena itu di awal-awal Islam, maka siapa yang mendidik anak-anak mereka adalah orang tuanya, bapaknya, ibunya. Bapak ibunya belajar Islam kepada Rasulullah SAW, taklim di masjidnya Rasulullah SAW, belajar dari para sahabat-sahabat yang alim. Mereka ke rumah mengajari istrinya, bapaknya mengajari anaknya, istrinya mengajari anaknya, membiasakan dengan pendidikan Islam. Dalam adabnya, di dalam pengetahuan sesuai umurnya mereka sendiri. Baik. Kemudian setelah itu Islam ini butuh untuk disebarkan, butuh untuk melakukan perluasan. Ketika mereka melakukan perluasan, apa yang terjadi? Maka para bapak-bapak mereka terpaksa harus meninggalkan keluarganya. Untuk apa? Untuk berdakwah dan berjihad fisabilillah.
Ya, karena itu seorang laki-laki bisa sekian bulan di medan perang, pulang sebentar, berangkat lagi ke medan sana, berangkat lagi ke medan, terus seperti itu. Apa yang terjadi dalam masalah ini? Kemudian mereka harus menemukan mitra untuk mencari pendidikan, untuk membantu pendidikan anak mereka yang sebelumnya sepenuhnya ada pada tangan bapak-bapak dan ibu-ibunya. Sekarang harus ada mitra yang mendidik mereka. Pertama, karena masalah satu adalah tuntutan mereka berjihad fisabilillah, ya, meninggalkan keluarganya. Yang kedua apa? Tuntutan ketika terjadi perluasan Islam, maka mereka membuka daerah baru, wilayah-wilayah baru yang kemudian di situ penduduknya masuk ke dalam Islam. Penduduk yang masuk ke dalam Islam ini masuk Islam semua, bapaknya, ibunya, anaknya masuk Islam. Bapaknya, ibunya masih awam terhadap Islam. Masih awam terhadap, baru masuk Islam. Bagaimana mereka akan mendidik anak-anaknya? Ya. Bagaimana mereka mengajari Quran? Bapak ibunya juga belum mahir Quran. Ada yang udah masuk Islam ya, baru sudah berumah tangga, sudah punya anak. Akhirnya apa? Di situ pula, karena begitu dibuka sebuah wilayah, langsung masyarakat berduyun, langsung ada ratusan keluarga, ribuan keluarga masuk ke dalam Islam. Bagaimana mengelola anak-anak ini? Maka disitulah baru muncul dibutuhkan tempat mitra pendidikan buat orang tua. Bagaimana mendidik anak-anak mereka. Nah, di situ mulai kita kenal dalam sejarah, kemudian muncullah namanya katatib. Katatib itu jamak dari kutab. Kutab. Yang mereka kasih nama sebagai kutab. Nah, kutab ini dahulu, apa yang dimaksud dengan kutab? Saya bicara pelan-pelan ya, supaya kita bisa cerna, sama-sama kita sama-sama punya persepsi sama nanti. Apa yang dimaksud dengan kutab di sini? Kutab di situ dimaksud adalah ta'limus sibyan. Ta'limu sibyan. Pendidikan anak-anak. Sibyan itu anak-anak. Pendidikan anak-anak. Ta'limus sibyan. Karena itulah kemudian para ulama-ulama dahulu, di antara mereka ada yang kemudian menulis buku-buku tentang potret pendidikan anak di zaman mulai tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai pada masa generasi Umayyah, Abbasiyah, sampai Andalus. Ya, mereka rekam bagaimana pendidikan anak pada masa itu, yang disebut dengan kutab atau ta'limu sibyan, pendidikan pada anak-anak.